Pak Handoyo suaranya masih mati, Pak. Di Host bukain aja host. ya, host bukain suaranya. Nah, sudah. Kedengaran nggak? Sudah, Pak Handoyo. Oh, udah ya. Ya udah. Sudah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur karena boleh bertemu walaupun secara online dalam kebaktian dewasa pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena boleh melewati istirahat malam dengan baik, dan pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semata-mata juga karena anugerah dan pimpinan Tuhan, kita bisa menikmati matahari pagi, sejuknya udara pagi. Biarlah ini semua tetap bawa semangat kita bersama dengan Tuhan. Juga secara tidak terasa kita sudah berada di ujung tahun 2021 di bulan Desember ini. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kebaktian Natal. Itu juga karena anugerah Tuhan, harus kita syukuri. Kita boleh merasakan suasana Natal sudah semakin terasa, banyak toko-toko atau rumah yang memasang pohon Natal, hiasan Natal boleh kita saksikan, dan bahwa hati kita semakin terharu, rindu untuk bisa menghayati makna Natal dalam kehidupan kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Juga tidak terasa kita akan meninggalkan tahun 2021 untuk masuk dalam tahun 2022. Sekali lagi kita harus berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau lakukan dalam waktu-waktu yang lampau, dan kami siap menjalani hidup yang akan datang. Karena itu bagi introspeksi, apa yang Tuhan sudah tolong kita syukuri, dan apa yang pergumulan hidup kita yang belum kita lakukan, bila kita menyetekkan kerinduan yang sungguh kuat untuk melakukan lebih baik bersama Tuhan, supaya dengan demikian kita boleh mendapatkan sukacita di dalam mengiring Tuhan, sehingga damai Tuhan boleh tinggal bersama dengan kami. Marilah sebelum kita memulai, kita bersemangat untuk menyanyikan dari nyanyian PKJ 13, kita masuk ke rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus.
kita berdoa untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan kita. Bapa di surga, yang kami sapa, kami kenal dalam nama Yesus. Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya turun-temurun dan tidak pernah meninggal perbuatan tangannya. Allah senantiasa menopang kami sehingga kami tidak terjatuh. Allah senantiasa menuntun kami supaya kami tidak tersesat. Walaupun kadang-kadang kami sering berjalan sendiri, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bila pada saat ini Tuhan, kalau kami memiliki kebaktian untuk mengarungi kehidupan yang lebih baik bersama Tuhan, untuk lebih setia di mengiring Tuhan, kasih Tuhan dan seluruh kehidupan dan kebaktian ini tangan-Mu Tuhan. Juga Pak Pendeta Immanuel ada yang memimpin kebaktian pada pagi hari ini. Urapi ingin kuat kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan bukan dari kehendak ya, tapi berasal dari kehendak Tuhan yang boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, tapi ampuni juga Tuhan untuk segala dosa, kesalahan hidup kami. Syukur kami Tuhan, kami alaskan semuanya ini dalam nama Tuhan kami hidup. Amin. Kita akan membaca dari ayat pada hari ini yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kami ulang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya kita menyelaraskan apa yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita tidak pakai semau sendiri, tapi juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya ada suatu kisah yang pernah kami baca, yaitu suatu bapak guna mendapatkan bantuan dari kelurahan tempat yang cukup tua, berarti opa-opa ini ingin mendapat bantuan per bulanan. Tapi yang disyaratkan ialah usianya 80 tahun, tapi bapak ini usianya baru 79 tahun. Tapi bapak ini nekat, ia ingin ikut supaya dapat bantuan dari pihak kelurahan. Setelah mengisi formulir sebagai syarat untuk dapatkan pertolongan, bantuan dari kelurahan, dia melangkahkan kakinya keluar dari rumah, ingin menuju ke kelurahan dan menyerahkan formulir sebagai syarat yang dibutuhkan untuk dapat bantuan itu. Tapi tatkala dia melangkah keluar rumah, dia ini seorang anak Tuhan, dia merasa ragu dan bimbang. Kenapa ya aku kok tidak jujur ya? Perasaan hatinya berkata demikian, seolah ada yang menegur. Dia disarankan untuk tidak menegur. Dia merasa ini Tuhan menegur dia, karena perasaan hatinya mengatakannya demikian. Memang kadang-kadang kita merasa sulit juga untuk suatu keadaan yang abu-abu, antara boleh dan tidak. Kalau misalnya melanggar dikit juga nggak apa-apa. Misalnya begitu tadi. Kadang-kadang kita merasa salah dalam hal ini. Tapi suara Tuhan menyadarkan dia, seolah berbicara, kenapa kamu tidak percaya pada berkat yang Allah sediakan setiap saat yang aku berikan padamu? Mengapa kamu mengabaikan itu semua? Akhirnya ia membatalkan itu semua karena suara Tuhan berkata demikian. Dia sadar, dia percaya ini karena Tuhan menegur dia. Tuhan mengharapkan dia bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Ini suara perasaan hati seseorang, menyadarkan kita untuk lebih peka, fokus dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sebaliknya. Karena itu kita perlu hati-hati dan kita perlu berproses, karena tidak mudah untuk berjuang ini, perlu proses yang panjang. Marilah kita sebagai anak Tuhan belajar mengubah perasaan hati, sikap hati kita,
supaya berkenan dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan ya, sehingga kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Untuk bisa ambil bagian untuk meratakan jalan bagi Tuhan. Untuk itu kita biarlah menanggalkan ego kami, kesombongan, dengki, iri hati terhadap bersama kami, dan sesuatu yang membukakan hati Tuhan. Dan kita berubah 180 derajat untuk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan dari anak Tuhan yang sudah meninggalkan itu semua, dan menghadirkan kasih damai sejahtera dalam hidup kita, di antara sesama kita. Itulah salah satu cara untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, supaya kita boleh berkenan kepadanya. Dan jemaat dapat menghadirkan, menyambut Kristus dalam pribadi masing-masing, khususnya menjelang Natal ini, supaya kita tidak terlewatkan. Tapi sungguh-sungguh kita boleh berjumpa dengan Tuhan melalui kelahirannya. Hati kita boleh dipakai itu Tuhan di tempat kelahiran Tuhan Yesus untuk bertumbuh besar di dalam kehidupan kita. Marilah sebelum melanjutkan, kita memuji Tuhan dengan NKB 122. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, biku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, biku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemerlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Silakan Pak Pendeta Immanuel ada menyampaikan firman Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita datang padanya dalam doa. Kita mohon hikmat Tuhan, kita mohon tuntunan Tuhan, sehingga firman Tuhan ini bisa kita renungkan dengan baik dan kita lakukan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami imani saat ini juga Tuhan ada bersama-sama kami. Biarlah di tengah-tengah perjalanan hidup kami boleh diteguhkan dan dikuatkan Tuhan saat ini melalui firman-Mu.
sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami pada Tuhan semakin diperteguh dan diperkuat. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, ajar kami, tegur kami, dan tuntun kami ke dalam pikiran dan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai dengan ayat 5, kemudian kita akan lanjutkan nanti dengan Injil Markus, ya, pasal yang pertama. Ya, Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 dicatat demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ya, kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayat 2 sampai 8. Ya, Markus pasal pertama ayat 2 sampai 8. Dicatat demikian. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka talit kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, sedemikian firman Tuhan. Setiap kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, disebut berbahagia. Mengapa? Karena sungguh setiap orang yang membaca mendengar firman, dia akan semakin mengerti pikiran-pikiran dan hati Tuhan. Dan ketika dia jalani, semuanya jadi indah dan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu Advent saat ini, kita diingatkan firman Tuhan, khususnya dari Yesaya 40, siapkanlah jalan untuk Tuhan. Ya. Minggu Advent itu buat saya adalah sebuah minggu-minggu di mana saya diingatkan yang pertama, bahwa Yesus sudah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus sudah melakukan banyak hal. Dia mengorbankan dirinya, selain dia sudah melayani, dia mengorbankan dirinya untuk dosa dan salah kita. Dia bangkit, dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dia naik ke sorga, dia siapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, jadi ketika Minggu Advent, saya selalu diingatkan pertanyaan ini. Dalam hidupmu, kamu mau hidup kekal atau mati kekal? Dalam hidup kita hanya ada dua pilihan, Bapak Ibu. Mati kekal atau hidup kekal. Ya. Nah, semua orang pasti akan mengatakan, oh, aku inginnya hidup kekal dong. Nanti setelah meninggalkan dunia ini, aku bisa tinggal bersama-sama dengan Bapa di sorga dalam kerajaan Allah. Semua orang ingin mendapatkan tempat itu. Ya. Nah, nggak ada yang memilih mati kekal.
Jarang mungkin ya, jarang sekali ada orang yang berpikir tentang mati kekal. Nah, persoalannya bagaimana supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengerti benar bahwa tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang bisa hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Ya, sekali lagi, Tuhan sadar benar bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Mengapa? Pertama, Tuhan adalah kudus, Tuhan adalah suci. Kesucian dan kekudusan Tuhan tidak bisa memungkinkan orang yang berdosa tinggal bersama dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan Tuhan adalah Tuhan harus merangkul setiap kita supaya kita tidak hidup lagi dalam dosa. Kenapa? Karena dosa adalah kehidupan yang membuat kita nggak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan nggak bisa bersanding dengan dosa. Tuhan harus ampuni dosa-dosa kita. Tuhan harus pulihkan hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah orang yang sadar bahwa dia tidak bisa bersanding atau berjalan bersama dengan Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Dan di dalam imannya pada Yesus, ketika seseorang sadar akan hal itu, Tuhan merangkul orang ini, sehingga orang ini di hadapan Tuhan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lagi melihat kesalahannya, Tuhan tidak melihat dosa-dosanya. Ketika seseorang bertobat, mengakui segala salah dan dosanya, Tuhan katakan, yes, saat ini engkau bisa berjalan bersama dengan aku. Karena begitu besar kasihku dan cintaku padamu, aku ubah kehidupanmu menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan kita mulai hidup dalam hidup yang baru. Itu sebabnya mengapa setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, begitu percaya, begitu yakin. Ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan bersama dengan Tuhan. Karena itulah janji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun, untuk mengubah kehidupan seseorang itu enggak mudah. Ya. Tuhan sadar benar bahwa perjalanan hidup manusia itu seperti padang gurun. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Kadang-kala menang, kadang-kala kalah, menghadapi godaan, menghadapi cobaan, menghadapi situasi-situasi yang sulit. Makanya dikatakan di sini, persiapkanlah di padang gurun. Sebuah situasi yang sulit. Ya. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan. Artinya seorang yang sungguh-sungguh bertobat adalah orang yang sungguh-sungguh sadar pikirannya, hatinya harus selaras dengan pikiran dan hati Tuhan. Nah, itu sebabnya pada saat ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan tentang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara, seorang yang datang pada Tuhan, seorang yang mau hidup bersama dengan Tuhan, adalah seorang yang sadar bahwa dalam perjalanan hidupnya begitu banyak penyesatan yang ada. Sepertinya si iblis itu tidak senang saudara hidup aman-aman, jalannya lurus, ya. Saudara selalu mengutamakan Tuhan, saudara selalu mencari Tuhan, saudara selalu berdoa pada Tuhan. Sepertinya si iblis itu nggak suka saudara hidup seperti ini. Si iblis sepertinya ingin merampas keintiman saudara dari Tuhan. Sehingga saudara menjadi orang yang tidak berpengharapan. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Mengubah cara berpikir dunia ini untuk tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Ya, itu sebabnya saya katakan, seorang yang
mau datang pada Tuhan, mau membuat jalan bagi Tuhan dalam hidupnya dan juga untuk orang lain, maka dia sadar bahwa dalam kehidupannya dia berhadapan dengan begitu banyak penyesatan. Saya berikan contoh. Saudara, ada satu keluarga suami istri mempunyai beberapa orang anak, salah satunya adalah putranya. Putranya ini ingin sekolah di luar negeri. Kemudian dengan doa, dengan mengumpulkan dana, suami istri ini mengirim anaknya sekolah di Kanada, seperti yang diharapkan anaknya. Nah, kontak memang jalan terus, ya. Telepon, jadi komunikasi selalu berjalan dengan baik. Namun ada sesuatu yang disembunyikan si putra ini. Tahun ketiga ketika dia ada di Kanada, dia informasikan kepada orang tuanya, "Mami, Papi, maaf, kami tidak melibatkan Mami, Papi untuk pernikahan kami. Kami sudah menikah, saya sudah menikah, dan hari ini saya memberanikan diri untuk bicara sama Papi Mami setelah saya gumulkan," katanya. Si Papi Mami ini agak bingung juga, saudara ya. Kok ada anak menikah nggak ngasih tahu gitu ya. Tapi orang tua ini, saudara, suami istri ini belajar untuk memahami pikiran-pikiran anak dan dunia di sekitarnya. Oh, mungkin di Kanada itu sudah terbiasa tidak melibatkan orang tua untuk sebuah pernikahan. Itu sebabnya anak saya terpengaruh dengan situasi itu. It's okay lah kalau memang itu pilihannya. Si Mami mengatakan, "Coba nak, bisa nggak Mami lihat fotonya ya? Atau ada nggak sekarang mantu Mami itu di samping kamu?" "Oh, enggak, lagi kerja Mami." "Oke, kalau gitu bisa Mami lihat fotonya." Kemudian si anak memberikan fotonya, diperlihatkan pada orang tuanya, pada si Mami. Betapa terkejutnya ayah dan ibu ini ketika melihat bahwa menantunya adalah seorang pria. Jadi anaknya menikah dengan sesama jenis. Kalau saudara menjadi orang tua, saudara menyekolahkan anak saudara ke luar negeri dengan harapan anak saudara menjadi anak yang berilmu. Namun ketika saudara melihat sikap dan tindakan yang dilakukan anak saudara, menikah dengan sesama jenis, apa yang ada dalam pikiran dan hati Bapak Ibu sekalian? Sedih, kecewa, putus asa. Ternyata mempersiapkan jalan untuk Tuhan itu nggak semudah seperti yang kita katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ditanya putranya ini, "Kamu mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati Papi dan Mami." Apa kata putranya? "Saya sudah dewasa dan saya bisa memilih pilihan hidup saya, dan saya merasa nyaman dengan pasangan saya." Saudara, seorang Kristen tidak boleh, sekali lagi tidak boleh, menjauhkan dirinya dari orang-orang yang berpikir seperti ini atau yang disebut dengan kelompok-kelompok G. Mereka harus menjadi sahabat, teman baginya yang mendoakan, menuntun mereka kembali ke jalan Tuhan. Namun yang saya mau katakan pada saudara dalam kesempatan ini, begitu banyak sekali penyesatan-penyesatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang mulai menguasai pikiran dan hati anak, menantu, mungkin cucu kita. Itu sebabnya sadar bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, kita berhadapan dengan penyesatan-penyesatan seperti ini. Apalagi kalau saya ungkapkan satu demi satu, akan banyak sekali kita bicarakan tentang penyesatan ini. Satu hal lagi saja, saudara.
Apakah saudara punya Instagram? Saudara punya Facebook? Saudara punya sosial media? Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Bercerai aja bangga. Di-upload ke Instagram. Gue udah cerai kok. Seperti tidak ada rasa bersama. Seperti hal yang biasa. Gue lagi tinggal sama si Anu, gimana sama pasangan lu? Oh, udah biasa, tinggalin aja dulu sebentar. Nanti juga dia sadar kita balikan lagi. Gue mau happy-happy aja dulu sama dia. Diungkap itu di Facebook, diungkap itu di Instagram. Saudara, sedang ada apa dunia kita saat ini? Dan anak-anak kita setiap hari terus berhadapan dengan dunia sosial media yang seperti ini. Saudara, pemazmur mengatakan kalau kita bergaul dengan pencuri, kita akan jadi pencuri. Kalau kita bergaul dengan pencemooh, kita akan jadi pencemooh. Lingkungan mampu mengubah cara berpikir kita. Saudara, itu sebabnya saat kita sadar bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang menyesatkan pikiran dan hati kita untuk jauh dari Tuhan, maka diserukanlah di sini, bertobatlah, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pertama-tama adalah bertobat. Bertobat apa? Bertobat pikiran, bertobat hatimu. Artinya sekarang pikiran saya dan hati saya yang tahu akan dunia yang seperti ini, malah saya harus semakin mengarahkan pikiran saya, hati saya pada pikiran dan hati Tuhan. Semakin kita jauh dari pikiran Tuhan dan hati Tuhan, semakin saudara akan terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya saya hidup dalam pertobatan pikiran dan hati? Jelas, firman Tuhan mengajarkan orang yang bertobat itu berarti seorang yang sungguh-sungguh berubah cara berpikirnya, cara merasanya, cara bertindaknya. Tadi saya katakan di awal, memang susah sekali mengubah sebuah kebiasaan yang sudah kita jalani selama ini bertahun-tahun untuk memulai sesuatu yang baru. Dulu saya punya sebuah sepatu, saudara. Di bawah sepatu saya itu sudah mulai sedikit berlubang. Tinggal beli aja, saudara, ya, sepatu baru. Namun saya lebih nyaman dengan sepatu saya yang lama. Terus menerus saya gunakan sepatu itu tanpa saya sadari lubang itu semakin lama semakin besar. Sampai akhirnya saya harus mengganti sepatu saya ketika berkali-kali kaos kaki saya basah karena saya menginjak air yang ada di bawah dan airnya menyerap ke kaos kaki saya dan saya jadi tidak nyaman lagi dengan keadaan itu. Kadangkala untuk mengubah sebuah keadaan dalam hidup saudara yang keras, Tuhan menggunakan keadaan sehingga saudara mulai sadar dengan keadaan yang saudara hadapi. Dan saudara mulai berpikir bahwa memang saya nggak bisa di situ dan saya harus keluar dari situasi itu. Betapa nikmatnya, saudara, kalau kita pakai pakaian yang sudah usang, walaupun sudah rusak sana sini, saudara, rasanya nikmat, nggak mau dirubah lagi, saudara. Namun sebenarnya orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, dia sadar dia harus mengubah paradigmanya untuk mulai berpikir, merasa, bertindak di dalam Tuhan. Artinya di dalam firman-Nya. Firman Tuhan adalah pikiran-pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara, saya teringat dengan firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 16-17 dicatat demikian. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena duanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Firman Tuhan mengajarkan kalau engkau sudah datang pada Tuhan, kalau engkau sudah mulai mempersilahkan pikiran-pikiran Tuhan, hati Tuhan melalui firman-Nya ada dalam pikiran dan hatimu, biarkan hidupmu dipimpin oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Roh. Dan kuasailah dirimu dengan firman Tuhan. Yang terjadi saat ini adalah sulit buat kita menguasai diri kita. Kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh nafsu-nafsu kita. Bukan oleh pimpinan Tuhan. Saudara, bukankah firman Tuhan mengajarkan kepada kita, setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, maka perjalanan hidupnya kelihatannya seperti sukar, namun ujungnya adalah indah pada waktunya. Ya, itulah salah satu yang disebut dengan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dimulai dari pikiran dan hati kita yang terarah pada Kristus. Nah, yang terakhir, saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Seorang yang sudah mengerti firman Tuhan, yang hidupnya mulai diarahkan pada Kristus, jalani itu dalam kehidupan saudara. Saudara, ketika orang-orang mulai datang dan bertanya, apa yang harus saya lakukan dalam sebuah pertobatan itu? Dalam Injil Lukas pasal yang ketiga diungkapkan hal itu dalam kisah yang sama. Kalau kamu punya baju, berikanlah baju itu pada orang yang nggak punya baju. Kalau kamu punya makanan, berikanlah makanan itu juga kepada orang yang tidak bisa makan. Kalau kamu menjadi seorang yang mempunyai sebuah pekerjaan, ketika engkau diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan, bagilah rezekimu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Ketika engkau diberikan kepercayaan untuk mempunyai sebuah jabatan dalam kehidupanmu, pakailah itu untuk melindungi yang lemah, bukan menekan. Intinya, saudara, sebuah pertobatan itu akan terlihat dari buahnya. Ya, sebuah pertobatan itu akan terlihat dari buahnya. Dia tidak lagi menjadi orang yang egois di tengah-tengah dunia yang egois. Dia menjadi orang yang jujur di tengah-tengah dunia yang mengajarkan tidak ada kejujuran. Dia menjadi seorang yang melayani di tengah-tengah dunia yang tidak pernah berpikir tentang pelayanan. Jadi kalau hidup saudara terarah pada Tuhan, pikiran saudara terarah pada Tuhan, tidak mungkin ada dalam pikiran saudara berpikir untuk bercerai dengan pasangan hidupmu. Tidak mungkin engkau meninggalkan anak-anakmu begitu saja untuk sebuah pemuasan nafsu. Saudara akan menjadi orang yang berarti dan mau melayani keluargamu. Lingkungan yang paling kecil dalam kehidupan kita. Saudara menjadi orang yang peka dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu menangis, kalau kamu melihat ada orang yang menangis, hendaklah engkau juga bisa menangis dengan sesamamu. Artinya mempunyai hati yang peka terhadap sesamamu, terhadap gerejamu, terhadap anggota jemaat Tuhan yang ada di gerejamu. Engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh memberikan hati dan pikiranmu, hidupmu untuk mereka. Dengan melakukan hal yang baik untuk mereka. Itu mempersiapkan jalan. Hatimu sedang diluruskan, maka dampaknya orang-orang di sekitarmu mengalami jalan yang lurus itu dari kehidupanmu. Saudara, bagaimana dengan pekerjaan kita? Kita akan jadi orang yang tidak pernah korupsi. Karena kita tahu itu tidak baik di mata Tuhan. Itu sikap yang egois. Bagaimana dengan keagamaan kita? Kita tidak akan jadi orang yang hanya beragama secara formalitas. Minggu datang ke gereja, tapi tetap hidupnya nggak ada bedanya dengan orang yang
bukan Kristen. Hidupnya masih penuh dilumpuri oleh dosa dan kesalahan. Hari Minggu melayani Tuhan, tapi kehidupan sehari-hari malah menjadi sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertobat berarti sebuah pertobatan yang menyeluruh. Bukan sekedar pikiran dan hati, tapi juga dari sikap dan tindakan kita yang berubah. Natal mau mengingatkan kita, Kristus hadir di tengah-tengah saudara. Kristus mau memampukan saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, yaitu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saat saudara mengatakan, aku percaya dan aku mau ikut Yesus, di depan banyak saksi, saudara ikrarkan sikap hati saudara untuk ikut Tuhan. Maka firman-Nya mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Arahkanlah pikiranmu pada pikiran dan kehendak Kristus. Karena untuk itulah engkau dipanggil dan engkau sudah ikrarkan ikrar di banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu sekalian. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan berarti sadar bahwa begitu banyak penyesatan yang ada di sekitar saudara. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan berarti bertobat dalam pikiran, dalam hati, dan dalam tindakan. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan berarti saya harus benar di hadapan Tuhan. Karena kehadiran kehidupan yang benar di hadapan Tuhan mempunyai dampak yang luar biasa untuk orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita naikkan doa kita dan juga syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Kami diajar Tuhan di masa Advent ini untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam mempersiapkan jalan dari itu untuk Tuhan, itu harus dimulai dari diri kami, dari pikiran kami, dari hati kami, dari kesadaran kami, bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang mungkin sudah tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Dengan cara berpikir mereka, dengan sikap-sikap yang ada di dalam kehidupan ini. Sedikit memang banyak hal-hal yang positif yang boleh kami terima dari dunia ini. Namun lebih banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, itu sebabnya kami siap saat ini untuk dituntun Tuhan, untuk diberkati Tuhan, untuk dikuatkan Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan. Menghadapi kehidupan di dunia ini melalui pikiran dan perasaan Tuhan yang Tuhan ajarkan. Jadikan kami pelita dimanapun kami berada. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Khususnya untuk Ibu Angel, Ibu Damayanti, Bapak Sunardi Lesmana. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, agar mereka dapat kembali kuat, sehat, dan beraktivitas kembali dalam kesehatan yang Tuhan beri. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya untuk Ibu Lani Arifin, Ibu Sintawati Sucipto, Ibu Santipang. Kiranya Tuhan, melalui pertolongan Tuhan di masa lalu, itu juga yang menjadi kekuatan dan keyakinan kami bahwa Tuhan akan tetap menolong dan menopang saudara-saudara kami
saudara, khususnya untuk Ibu Lani Arifin, Ibu Sintawati Sucipto, dan Ibu Santipa. Kami percayakan masa depan mereka ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Berikan mereka sukacita dan damai Tuhan. Bapa di sorga, kami juga sehati untuk berdoa untuk keluarga almarhum Linawati Sucipto. Tuhan berikan kepada mereka penghiburan, kekuatan, topangan di hari-hari ini, khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan kembali almarhum Ibu Linawati Sucipto dari Jerman ke Jakarta. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh turut serta di dalam setiap proses yang dijalani. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru di GKI Gading Indah. Kiranya Tuhan juga yang boleh turut serta di dalam setiap proses perencanaan, penyelenggaraan acara-acara, sehingga melalui pelayanan gerejamu, melalui acara-acara Natal dan Tahun Baru, jemaat Tuhan boleh dikuatkan kembali di dalam iman, harap, dan kasih mereka pada Tuhan Yesus. Kami juga teringat untuk bangsa kami yang sampai saat ini harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 dan variannya. Tuhan tolong agar melalui pemerintah, di mana Tuhan boleh memberikan kepada pemerintah kekuatan, hikmat, sehingga mereka mampu untuk bisa menangani pandemi COVID-19 ini bagi bangsa kami, yaitu dengan memperlancar vaksinasi bagi saudara-saudara kami yang belum menjalani vaksin. Dan Tuhan juga yang boleh menolong pemerintah untuk memperlengkapi bangsa kami, agar bangsa kami boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu, bukan saja terhindar dari pandemi COVID-19, tapi juga dalam kehidupan ekonomi, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya, boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami percayakan pemerintah, kami percayakan juga bangsa kami dan masa depan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk doa-doa yang boleh kami naikkan. Kami juga bersyukur untuk masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kiranya Tuhan tuntun kami ke masa depan di dalam kekuatan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dengar seruan syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang menolong, menuntun, menopang kami ke masa depan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan membaca ayat persembahan yang ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 11. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bapak Ibu, kami ingin membacakan mengenai tata cara untuk menyampaikan persembahan. Jadi ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang nanti akan dibawa ke gereja pada kebaktian yang akan datang setelah gedung gereja dibuka kembali seperti biasa. Kemudian yang kedua, transfer melalui rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Kemudian cara yang ketiga, maaf saya tambahkan bahwa untuk persembahan itu mohon agar diakhiri dengan angka 5
sebagai tanda persembahan dari persembahan itu. Kemudian yang ketiga adalah scan QRIS yang Bapak Ibu dapat lakukan dengan melakukan scan di gambar yang ada di sebelah kiri ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa untuk persembahan, kita akan menyanyikan nyanyian persembahan yang di PKJ 147 bait 1, 2, dan 3. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menyampaikan doa persembahan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan pada pagi ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan itu menjadikan pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan juga pada kesempatan ini kami mendapatkan kehormatan untuk memberikan sebagian kecil daripada apa yang kami punya. Tuhan, kiranya Tuhan sudi untuk memakai persembahan kami ini. Mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkati para pengurus gereja, para tenatua, untuk dapat mengelola dana yang ada ini, sehingga semuanya ini Tuhan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan tadi, boleh mengajar kita untuk mempunyai paradigma, yaitu yang bagus, yaitu berpikir, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu hidup sesuai dengan pimpinan firman Tuhan. Oleh karena kita harus sering dekat dengan Tuhan melalui firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Yaitu pikiran dan hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Dan pertobatan itu akan menghasilkan kelihatan dari apa buah yang kita taburkan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk Pendeta Immanuel Adam untuk pelayanannya. Tuhan berkati pelayanan Bapak selanjutnya agar menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan.
Mari sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi siang ini, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 50. Fajar yang baru sudah rekam, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani dalam persekutuan Komisi Dewa GKI Gading Indah. Percaya bahwa melalui pertolongan Tuhan, kami disiapkan Tuhan kembali untuk hidup dalam kekuatan, topangan, firman-Mu yang kami baru saja renungkan. Kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami di hari ini bersama Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta pertolongan Roh Kudus menyertai langkah Bapak Ibu saudara sekalian dari sekarang sampai ke masa depan. Amin. Sekarang kasih dalam Tuhan Yesus, judulnya adalah pengharapan dalam sukacita yang dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael. Doa persembahan oleh Ibu Ayah.
Terima kasih, ibadah selesai. Mungkin ada pengumuman dari pengurus misi dewasa. Silakan. Dari si kebersamaan, Ya. silakan. Ya, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang sudah diberitahukan dan diumumkan beberapa minggu bahwa dalam rangka merayakan Natal dan kegiatan terakhir kita di tahun 2021 pada tanggal 15 akan kita mengadakan lomba menghias toples. Jadi masing-masing ibu boleh menghias toples di rumah masing-masing dengan pernak-pernik yang ada, boleh mani-mani, boleh pita-pita atau apa ada yang ada di rumah. Nah, setelah dihias, boleh foto dan fotonya dikirim ke WA-nya Ibu Wati dengan nomor 0812 8200 131. Nah, nanti dari si akan memilih 3 orang pemenang dan nanti akan ada hadiah dan kita kirimkan ke rumah masing-masing. Dan juga bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi dan hadir di persekutuan tanggal 15 akan ada kejutan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak masih ada waktu nih, hari ini terakhir, kita tunggu sampai malam. Jadi kita tunggu kreasinya ya teman-teman ya. Terima kasih pengumumannya. Sekian. Ya, terima kasih pada kesempatan ini untuk atas nama Persekutuan Dewasa kepada Pendeta Immanuel yang sudah melayani firman-Nya. Semoga Tuhan tidak memberkati Bapak dan keluarga, untuk Bapak Handoyo dan juga untuk Pak Thomas. Terima kasih untuk pelayanannya. Untuk teman-teman lain, Nanin dan Bu Nana, Agnes yang sudah menjadi co-host, dan terima kasih. Dan pada Bapak Ibu, ya dari sisi kesamaan menghimbau kalau perlu sampai hari ini masih ditunggu ya. Jadi Iya. mohon Jam 12 malam ya? jam 00 tuh. Kayaknya jangan disia-siakan karena ditunggu banget nih buat Ibu Bapak. Mari sebelum kita nanti sampai tahun depan belum tentu ada lagi ya Bu perlombaannya. Oke. Pendeta Im, matur nuwun. Ya udah pada kabur. Makasih. Sama-sama. Belum fotonya yang Foto 2 halaman ya. Iya. 2 halaman pertama. Pokoknya nyengir aja terus karena nggak tahu ada di mana. 1, 2. Oke, halaman 2. Siap. 1, 2. Oke, sudah. Oke. Selamat ulang tahun. Teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Terima Handoyo, Terima kasih. Handoyo yang Ayo, mari. Pak Thomas yang bertugas. Ya. yang bertugas semuanya. Dadah. Terima kasih semuanya, saya live ya. Ya. Pak. Thank you. Saya juga izin leave. Saya juga. Saya. Bu Tea, tunggu sebentar, Bu Tea. Mau nanya dong. Minggu depan jadi gimana? Mau dalam rekaman atau langsung itu aja live gitu streaming? Saya sama nanti Pak Roni sama Ibu Miranda. Ya. Nanti masuk kita, aja ya. Nanti kita persiapan khusus deh untuk tim ya yang bertugas ya. Kapan? Pakai Zoom. Hari ini atau kapan?